pemimpin publik, bupati, wali kota, apalagi top leader ya, para menteri, presiden apalagi, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara itu semua, memang bekerjanya dengan kata-kata. Kata-katamu adalah alat untuk mobilisasi. Kata-kata dirumuskan dalam bentuk dokumen, mungkin notulen rapat diteruskan menjadi instruksi, dan semua instrumen bergerak karena kata-katamu. Kalau kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang menimbulkan jagat perbincangan itu tidak sehat, terus kualitas keputusan seperti apa yang lahir? Harus disadari bahwa salah satu tugas pemimpin adalah memberikan teladan, menjadi contoh. Jangan sampai kita terus-menerus memberikan contoh-contoh yang buruk. 90% lebih kebutuhan bernegara termasuk berpemerintahan itu diongkosi publik. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai pejabat publik, sebagai pesuruh rakyat, sebagai servant of the public. Nah karena itu memang Anda akan jadi sasaran kritik. Kalau nggak tahan kritik, jangan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sudirman Said. Salam kewajaran. Berapa hari lalu saya potong rambut. Kemudian tukang cukurnya bercerita. Katanya anak-anak itu bertanya pada gurunya sekarang. Anak-anak kecil tuh. Endasmu itu apa sih Pak, Bu Guru? Gitu. Jadi rupanya kata-kata itu tuh menjadi bahan perbincangan publik. Gitu. Dan tentu bagi orang Jawa, terutama Jawa di pedalaman itu, bukan Jawa pesisir kayak saya, itu kata itu relatif kasar. Nah, ruang publik kita sekarang dipenuhi dengan idiom-idiom semacam ini. Tidak sampai di situ, muncul sejumlah penyelenggara negara, para menteri, para wakil menteri yang merespon kegelisahan anak muda yang kita tahu itu ada hashtag kabur aja dulu kan. Ada seorang wakil menteri yang dengan spontan barangkali di satu acara ditanya bagaimana dengan hashtag tadi gitu. Dia bilang hashtag ya nggak apa-apa lah. Masa hashtag dia kami pedulikan gitu. Mau kabur aja. Kalau perlu jangan balik lagi gitu. Itu juga pada waktu mengucapkan barangkali terkesan jenaka, tapi setelah dibaca di forum publik atau di wilayah publik atau diperdengarkan kembali itu juga menimbulkan suasana yang kurang nyaman di kalangan publik. Atau salah seorang staf khusus menteri yang baru saja diangkat, yang dulu sebenarnya sudah pernah jadi salah satu asisten lah, merespon soal keluhan anak-anak mengenai makan bergizi sambil telanjang dada gitu. Kan emang badannya bagus. Dia mengatakan masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada yang bikin video, saya lihat tuh. Anak itu ngomong ayamnya kurang enak, kemudian disebut kurang enak palalu pea berhenti. Mungkin saya nggak tahu terusnya apa. Tapi jelas itu satu ekspresi yang kasar. Kembali, kalau mereka ini bukan siapa-siapa, ya nggak ada impact-nya karena tidak memberi warna dalam ruang publik gitu. Tapi karena yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi adalah para petinggi negara, sementara kita ini masyarakat yang masih menganut kultur paternalistik. Orang tuh lihat ke atas gitu ya. Jadi seluruh ucapan, tindakan dari orang-orang yang dipandang punya pengaruh pasti akan mewarnai suasana publik gitu. Nah, ada dua isu yang pengen saya bawa di sini. Nomor satu, apa yang disebut dengan power distance, jarak kuasa gitu. Itu teorinya Hofstede ya, yang belajar psikologi, belajar leadership itu pasti mengenal itu. Jadi jarak kuasa itu adalah jarak yang tercipta antara pemimpin dengan lingkungan yang dipimpinnya gitu. Semakin pendek jaraknya akan menimbulkan suasana komunikasi yang baik, yang cair, sehingga terjadi dialog pada setiap saat
tanpa jarak, tanpa barrier gitu. Dan itu suasana yang sehat. Tapi semakin lebar jaraknya, makin jauh menempatkan pemimpin di ketinggian, itu sulit untuk memperoleh masukan-masukan yang terus terang. Orang cenderung menyenangkan atasan. Kita ini tanpa gangguan dari cita-cita mengenai komunikasi tadi, sebetulnya secara kultur dalam peta global itu masuk dalam budaya timur yang cenderung menempatkan jarak kuasa itu lebar. Jadi tanpa apapun sebetulnya memang orang-orang Indonesia ini menempatkan pejabat, menempatkan pemimpin, menempatkan pimpinan perusahaan itu jauh di atas. Nah, bila dibumbui dengan saya sebut kecelakaan kayak tadi, itu membuat para pemimpin, para petinggi negara makin tak terjangkau, makin jauh. Karena seperti meninggalkan suasana masyarakat. Gitu. Dalam suasana ini bisa muncul risiko tidak sehat loh. Polisi-polisi tidak dikontestasi lebih dulu, tidak digodok dengan cermat, dengan diskusi yang sangat terbuka, sehingga plus minus risiko segala macam bisa diantisipasi dari depan. Tapi juga menimbulkan keadaan yang di lapangan tidak ditangkap dengan akurat oleh para pemimpin karena orang tidak berani bicara gitu. Nah, dalam keadaan tadi power design. Karena itu dari perspektif teori ini sebaiknya harus ada upaya-upaya untuk memperpendek power design. Dengan cara apa? Dengan cara membangun komunikasi yang lebih equal, lebih setara begitu. Jangan meletakkan publik sebagai pihak yang jauh di bawah gitu. Karena publik kita makin cerdas kok. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kesadaran bahwa pemimpin publik, bupati, wali kota, apalagi top leader ya, para menteri, presiden apalagi, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara itu semua, memang bekerjanya dengan kata-kata. Kata-katamu adalah alat untuk mobilisasi. Kata-kata dirumuskan dalam bentuk dokumen, mungkin notulen rapat diteruskan menjadi instruksi, dan semua instrumen bergerak karena kata-katamu. Kalau kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang menimbulkan jagat perbincangan itu tidak sehat, terus kualitas keputusan seperti apa yang lahir? Kualitas followership apa yang akan terjadi? Orang itu tidak respect tapi jadinya takut. Sesuatu yang dihasilkan oleh rasa takut itu sama sekali tidak sehat. Tapi sesuatu yang dihasilkan karena respect, orang ikut karena respect itu lebih sehat. Nah, karena itu harus ada kesadaran bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita, mulut Anda semua sebagai pejabat publik itu akan mewarnai ruang publik. Harus disadari bahwa salah satu tugas pemimpin adalah memberikan teladan, menjadi contoh. Jangan sampai kita terus-menerus memberikan contoh-contoh yang buruk. Nah, sebagai penutup, ini ringan-ringan aja gitu ya. Katanya komunikasi pejabat publik itu harus sebisa mungkin memperhatikan beberapa aspek. Nomor satu, aspek etik. Karena berkali-kali saya sering mengatakan, your ethics is your ultimate guidance. Apalagi di top leader. Karena kalau top leader itu hanya mendengar, ini nggak apa-apa kok, nggak dilarang oleh hukum, itu namanya legalistik. Top leader bisa bikin segala macam aturan untuk menghalalkan apa yang ingin dia kerjakan. Jadi nomor satu harus memperhatikan aspek etis. Etis itu kepatutan, kewajaran. Enak nggak kalau kita begini gitu. Yang kedua harus memperhatikan tanggung jawab publik, accountability, transparansi, ini good governance, teori-teori enteng-entengan lah. Kemudian jangan lupa bahwa begitu kita, saya juga pernah mengalami itu, begitu Anda masuk ke wilayah publik, apalagi berkampanye, berjanji mau serve the public, mau jadi pejabat publik, itu artinya di hari pertama duduk, Anda adalah sasaran dari kritik. Why? Ya karena memang demokrasi mengatakan begitu. Dan lebih dari itu adalah 90% lebih kebutuhan bernegara termasuk berpemerintahan itu diongkosi publik. Jadi
tempatkanlah diri kita sebagai pejabat publik sebagai pesuruh rakyat, sebagai servant of the public. Nah, karena itu memang Anda akan jadi sasaran kritik. Kalau nggak tahan kritik, jangan di situ. Nah, karena itu kritik mesti diserap dengan kepala dingin, direspon sebagai satu keniscayaan. Jangan menganggap orang yang mengkritik itu dianggap sebagai tidak suka atau benci atau nyinyir atau karena kalah. Enggak. Banyak orang yang mengkritik dengan objektif kok. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga menggunakan kesempatan berkomunikasi adalah menggunakannya sebagai kesempatan mendidik publik. Sehingga yang disampaikan adalah pesan-pesan substantif sambil menjelaskan sesuatu sehingga publik makin hari makin cerdas dan kita dengan itu mendapat trust dari mereka. Nah, yang terakhir tentu saja adalah berempatilah, karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga sering mengatakan kok dunia ini sedang dalam ketidakpastian. Indonesia juga sama, dan karena itu begitu banyak rakyat kita yang sedang mengalami ketidakpastian. Jadi kalau mereka sekali-kali memunculkan suasana ketidaknyamanan, mungkin juga karena tekanan hidup, empati saja bahwa mereka memang sedang mengalami kesulitan. Jangan orang yang kesulitan malah ditekan. Dan above all, your job is to protect and to serve. Mengayomi, melindungi mereka. Bukan memusuhi masyarakat banyak. Berkomunikasilah dengan kewajaran. Insya Allah itu akan lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya.